Ini Pak Doktor, saya akan bongkar kebohongan Anda yang menarik Imam Baihaqi untuk sama dengan akidahmu yang mengatakan Allah di atas aras. Padahal sebenarnya Imam Baihaqi menafikan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita buktikan Pak Doktor. Jadi nukilan terhadap pendapat orang lain lalu disandarkan pendapat ini oleh sang pembohong ini kepada Imam Haqi. Ini nukilan. Ya, jelas pendapat Imam Haqi semua menukil semua di data-data yang dikatakan dia percaya Allah dia istiwa atas aras. Kita menyukilkan di sini. Greget no. Greget no. Greget no. Greget no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Seluruh kaum muslimin dimanapun berada, saya doakan semoga teman-teman semua dalam hidayah, lindungan, maunah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kelancaran rezeki dan kesehatan. Amin Allahumma amin. Saya kan langsung head to head terhadap kitabnya Imam Baihaqi yang lain, yaitu yang menjelaskan i'tiqad beliau. Bahkan oleh orang-orang Wahabi, ulama-ulama Wahabi, Imam Al-Baihaqi ini dianggap sebagai min akabiril Asy'ariyah, termasuk bembong atau pembesar dari mazhab Asy'ariyah. Kali ini kita langsung head to head terhadap kitab beliau. Saya sudah mengkopinya, adalah kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Langsung kitab Al-I'tiqadnya karangan Imam Al-Baihaqi ya. Kita langsung buka pada halaman 121. Pak Dr. Ali Musri, biar Anda tahu, Anda paham bahwa ternyata yang Anda tuduhkan terhadap Imam Baihaqi itu adalah dusta, pengkhianatan ilmiah, bohong. Kalau sengaja. Kalau tidak sengaja, berarti Anda itu karena gagal paham Anda dalam memahami ibarat, disebabkan karena Anda kurang paham terhadap gramatika bahasa Arab. Terserah. Oh, yang mana wallahu a'lam, itu yang tahu. Di halaman 121, wa fil jumlati, kesimpulannya kata Imam Baihaqi, Pak, yajibu ayya'lama anna istiwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa wistiwa i'tidalin an i'wijajin. Yang wajib kita ketahui bahwa istiwanya Allah subhanahu wa ta'ala itu bukanlah istiwa yang i'tidal, lurus kemudian menjadi bengkok. Artinya berubah itu. Walastiqrorin fi makan, bukan istiwa yang menetap pada suatu tempat. Ingat Pak, ini pernyataan Imam Al-Baihaqi loh dalam kitabnya Al-I'tiqad wal Hidayah ila Sabilir Rasyad. Jadi laisa bistiwa i'tidalin an i'wijaj walastiqrorin fi makan. Terus wala mumasatin li syai'in min khalqi, tidak menyentuh, tidak menempel terhadap sesuatu dari min khalqi, dari makhluk-makhluknya Allah. Ini ya kesimpulannya nanti. Kemudian di halaman 122-nya, lakinnahu mustawin ala arsyihi, tapi Allah itu istiwa mustawin di atas aras, kama akhbaro, sebagaimana memang dikabarkan oleh Allah, bila kaifin bain min jami'i khalqihi, yang sangat berbeda terhadap dari semua makhluk-makhluknya itu Pak. Jadi Allah istiwa, Allah mustawin di atas aras sebagaimana yang memang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, bila kaifin, bila aina, tanpa bagaimana caranya, tanpa di mana Allah itu, dan itu adalah bain min jami'i khalqihi, yang jelas-jelas berbeda dengan semua makhluknya. Wa anna ityanahu laisa bi ityanin min makanin ila makanin. Jadi datangnya Allah Subhanahu wa taala itu berarti bukan mendatangi dari satu tempat ke tempat yang lain. Ibarat Anda naik kereta api dari Jakarta ke Surabaya atau dari Jember ke Surabaya dan sebaliknya. Bukan seperti itu Pak Doktor. Wa anna maji'ahu laisa biharakatin, kata Imam Baihaqi, datangnya Allah bukan melalui harkat, bukan dengan gerakan. Wa anna nuzulahu laisa binaklatin, nuzulnya Allah yang sebagaimana dipahami oleh ustadz-ustadz Wahabi, oleh ulama-ulama Wahabi, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini nuzul di sepertiga malam, itu laisa binaklatin, bukanlah pindah.
bukan dari arasy kemudian pindah turun secara hakiki, bukan secara maknawi, kata Abdul Hakim Abdad itu. Bukan itu kata Imam Baihaqi ya Pak. Wa anna nuzulahu laisa binaklatin, bukan pindah. Wa anna nafsahu laisa bijismin, zatnya Allah bukanlah jisim, bukan seperti pemahaman orang-orang Wahabi yang menjisimkan Allah, bukan seperti itu. Wa anna wajhahu laisa bisuratin, wajahnya Allah bukan merupakan surah Pak ya, bukan seperti Anda seperti saya, bukan surah. Wa anna yadahu laisa bijarihah, perlu diingat orang-orang Wahabi, tangannya Allah Subhanahu wa taala yang orang Wahabi sendiri terjadi perbedaan, ada yang mengatakan kanan semua, ada yang ada kanan kiri. Ingat, tangan Allah bukanlah jawarih, tangan Allah bukan jarihah, bukan bukan anggota badan ini Pak, tangannya Allah bukan ini, bukan jarihah ini. Wa anna ainahu laisat bihadaqatin, penglihatan Allah, matanya Allah bukanlah sebagaimana kelopak mata kita ini Pak. Wa inna ma hadhihi awsafun jaa bihat tauqifu fakulna biha. Jadi sifat-sifat yang merupakan tauqifi yang datang pada kita itu, kulna fakulna biha, ya kita katakan seperti itu. Yadun bagi Allah, istiwa bagi Allah, ainun bagi Allah, tapi bukan jawari ini, bukan anggota badan itu. Kita ucapkan sebagaimana ja'ah, sebagaimana akhbarahu, sebagaimana Allah memang mengkabarkan seperti itu. Tapi ingat, itu bukan jarihah, bukan jisim itu Pak ya. Kita katakan semuanya seperti itu. Wa nafaina anhat takifah, tetapi kami membuang, mentiadakan semua at-takif, bagaimananya. Jadi ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab beliau sendiri. Ini kitabnya Imam Baihaqi ya, kitab Al-I'tiqad wal Hidayah ala Sabilir Rasyad. Itu keyakinan atau i'tikad Imam Al-Baihaqi. Kenapa Anda tarik mendukung akidah Anda Pak Doktor, sementara Imam Al-Baihaqi sendiri itu mentiadakan tempat Allah itu bertempat, ditiadakan oleh Imam Al-Baihaqi ini Pak Doktor di dalam kitabnya ini ya. Dan beliau mengutip beberapa ayat Al-Quran, di antaranya adalah laisa kamitslihi syai'un, Allah itu tidak sama dengan suatu apapun. Terus waqala walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa satupun di dunia ini, makhluk ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengutip ayat hal ta'lamu lahu samiyya, di situ juga di dalam surat Al-Maryam ayat 65. Silahkan Pak Doktor, Anda buktikan mana kitab Imam Baihaqi yang mendukung akidah Anda Pak Doktor, yang mengatakan bahwa ternyata Imam Baihaqi itu menganggap Allah istiwanya bertempat di atas aras. Mana Pak Doktor? Padahal di sini jelas-jelas Imam Baihaqi itu mentiadakan makan bagi Allah Subhanahu wa taala.